Mudik adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Indonesia. Setiap tahun, jalan tol dipenuhi mobil, bus, dan sepeda motor yang melaju menuju kampung halaman. Ada yang menempuh perjalanan belasan jam, ada pula yang harus bermalam di jalan. Semua dilakukan demi satu hal, melepas rindu dengan keluarga. Bagi Fahri, 38, istrinya Sari, 35, dan anak sematawayangnya, Aisyah, 8, mudik tahun itu terasa begitu istimewa. Mereka baru saja memiliki mobil sendiri untuk pertama kalinya. Mobil itu mereka beli dengan harga murah dari seorang kenalan. Meski tidak terlalu baru, cukup untuk membuat perjalanan mudik terasa lebih nyaman. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Mobil berwarna hitam metalik yang kini mereka banggakan ternyata pernah menjadi saksi bisu sebuah kecelakaan maut. Informasi itu tidak pernah disampaikan oleh penjualnya secara gamblang. Yang mereka tahu, mobil tersebut hanya pernah lecet sedikit di jalan tol. Fahri dan Sari tidak menaruh curiga. Harga murah membuat mereka tergiur. Bagi mereka, rezeki ini adalah berkah Allah yang datang di saat tepat. Tanpa banyak berpikir, mereka pun membelinya. Hari itu, selepas zuhur, mereka memulai perjalanan dari Bekasi menuju Jawa Tengah. Jalan tol ramai, namun lancar. Suasana di dalam mobil terasa hangat, penuh canda kecil Aisyah yang tak henti-henti bertanya kapan mereka akan sampai. Fahri memutar radio, sementara Sari sesekali mengingatkan suaminya untuk menjaga kecepatan. Semua tampak baik-baik saja, hingga waktu beranjak menuju senja. Dari sinilah kisah mistis itu dimulai. Jarum jam menunjukkan pukul 17.45 ketika Fahri menepikan mobil ke sebuah rest area kecil di jalur tol. Langit mulai berwarna jingga keemasan, sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Rest area itu berbeda dari biasanya. Tidak seramai tempat peristirahatan yang umum dilewati pemudik. Lampu-lampu tampak redup, kios makanan banyak yang tutup, hanya 1-2 pedagang kecil yang masih membuka lapaknya. Angin berhembus agak dingin, menusuk kulit, seolah membawa hawa asing yang sulit dijelaskan. "Bang, kok rest areanya sepi banget, ya?" "Kayak bukan di jalur mudik," ucap Sari sambil merapatkan jaketnya. Fahri menoleh, tersenyum tipis. "Ya udah, yang penting bisa salah dulu. Aisyah juga bisa ke toilet. Kita sebentar aja." Mereka bertiga turun dari mobil. Suara adzan maghrib menggema sayup-sayup dari pengeras suara musola kecil di ujung rest area. Fahri segera melangkah ke sana untuk berwudu. Sementara itu, Sari menggandeng Aisyah ke toilet umum. Ketika hendak kembali ke mobil, Sari merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ke arah parkiran, di mana hanya ada sekitar 4 mobil lain. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah sosok seorang pria paruh-baya dengan pakaian lusuh duduk di bangku panjang dekat warung kopi tua. Pandangan mata pria itu tajam, seakan mengawasi setiap langkah mereka. Saat Fahri datang, pria itu tiba-tiba berdiri dan menghampiri. Suaranya pelan, agak serak, namun tegas. "Mas, jangan lanjutkan perjalanan habis maghrib. Jalan depan itu sering memakan orang. Banyak yang hilang, nggak pernah kembali." Fahri terdiam sejenak, keningnya berkerut. Ia menatap pria itu, lalu melirik istrinya yang jelas-jelas ketakutan. "Loh, maksudnya gimana, Pak?" tanya Fahri sopan. Pria itu hanya menggeleng, matanya sayu. "Saya cuma ngasih tahu. Sudah banyak yang jadi korban. Kalau bisa, tunggu sampai jam 10 malam atau besok pagi baru lanjut." Hening sejenak. Angin malam berhembus lebih dingin, membuat suasana makin mencekam. Sari menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Bang, dengerin aja, ya? Kita istirahat dulu di sini. Aku nggak enak perasaanku," bisiknya. Namun, Fahri mencoba menenangkan. "Ah, paling cuma cerita orang sini biar kita jajan lebih lama di rest area. Kita nggak boleh terlalu percaya. Kita baca doa aja, insya Allah aman." Sari terpaksa menurut. Meski hatinya gelisah, ia tidak ingin berdebat panjang. Mereka pun kembali masuk ke mobil. Aisyah sudah tertidur pulas di kursi belakang, tak mengetahui percakapan mencekam yang baru saja terjadi. Mesin mobil kembali menyala. Lampu depan menembus kegelapan jalan tol. Tepat pukul 18.15, Fahri memutar setir dan membawa keluarganya melanjutkan perjalanan. Di belakang mereka,
Pria lusuh tadi masih berdiri. Ia hanya menatap kepergian mobil itu dengan sorot mata kosong, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui keluarga tersebut. Malam semakin pekat. Jalan tol yang biasanya ramai dengan kendaraan mudik, tiba-tiba terasa lengang. Hanya beberapa kali saja Fahri melihat cahaya lampu mobil dari arah berlawanan, selebihnya gelap seolah dunia sudah ditelan kegelapan. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 21. Suara radio yang tadinya menemani perjalanan mendadak berdesis, lalu hilang sama sekali, hanya meninggalkan suara kresek-kresek yang menusuk telinga. Fahri mematikannya, agar tidak menambah kegelisahan. Di kursi belakang, Aisyah masih tertidur pulas dengan pelukan boneka kecilnya. Sari yang duduk di samping suami sempat terlelap, namun ia terbangun tiba-tiba. Entah kenapa, hatinya berdegup kencang tanpa alasan jelas. Ketika membuka mata dan menatap keluar jendela, Sari merasa tubuhnya seolah membeku. Ia mengenali jalan yang sedang mereka lalui. Di sisi kiri, ada pohon besar yang batangnya miring ke arah jalan. Tak jauh dari sana, ada gundukan tanah berumput liar. Dan tepat di ujung tikungan, ada sebuah pelang tua berkarat yang sudah miring, hampir roboh. Semua itu sudah ia lihat sebelumnya, kira-kira setengah jam lalu. Sari spontan menoleh pada Fahri. "Bang," suaranya bergetar. "Ini, kita udah lewat sini tadi." Fahri melirik sebentar, lalu menghela napas panjang. "Mana mungkin, RI. Kita kan jalan lurus terus. Kamu mungkin salah ingat." Namun, keyakinan Sari tak tergoyahkan. Ia bahkan bisa mengingat dengan jelas detilnya. Pohon besar dengan batang miring itu sama persis, bahkan ada bekas kain merah yang terikat di salah satu dahannya. Mobil terus melaju. 15 menit kemudian, Sari kembali menoleh keluar jendela. Tubuhnya langsung merinding. Pohon miring itu ada lagi di depan mereka. Gundukan tanah yang sama. Pelang berkarat yang sama. "Bang. Astagfirullah. Kita beneran muter di jalan yang sama." Suara Sari meninggi, kali ini bercampur panik. Fahri mulai dilanda kegelisahan. Ia melirik indikator GPS di ponselnya, namun anehnya, sinyal hilang total. Layar hanya menampilkan peta kosong dengan tulisan "No Signal". "Ya Allah," gumam Fahri, kini keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mobil terus melaju ke depan, tapi pemandangan itu terulang lagi dan lagi. Seakan mereka sedang terjebak dalam lingkaran jalan gaib yang tak berujung. Di tengah rasa takut itu, Sari menggenggam tas kecilnya. Ia meraih sebuah mushaf kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca doa perjalanan yang dulu diajarkan ibunya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan, matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Samar-samar, di tepi jalan gelap, ada sosok bergerak perlahan. Seorang perempuan. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan daster putih lusuh, dan di kedua tangannya tampak menggandeng dua anak kecil. Sari spontan menepuk lengan suaminya. "Bang, lihat. Ada ibu sama dua anaknya di pinggir jalan." Fahri refleks menginjak rem. Mobil sedikit berguncang. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk Sari. Namun yang terlihat hanya gelap kosong. Tidak ada siapapun. "Mana? Gak ada orang, RI," kata Fahri, berusaha tetap tenang meski suaranya terdengar tegang. Sari menoleh lagi. Perempuan itu masih ada. Dan kali ini, ia jelas menatap ke arah Sari. Senyum tipis, pucat, menghiasi wajahnya. Dua anak kecil di sampingnya juga menatap dengan mata kosong. "Ya Allah," Sari menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, dari kursi belakang, Aisyah yang baru saja terbangun berkata pelan dengan suara polos. "Bu. Ayah, kok ada orang duduk di jok belakang?" Detik itu, suasana di dalam mobil berubah mencekam. Kata-kata polos Aisyah membuat udara terasa berat, seolah-olah oksigen di dalam mobil berkurang. Fahri menoleh cepat ke kaca spion tengah, namun yang ia lihat hanya kursi belakang kosong, dengan Aisyah duduk memeluk bonekanya. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Kamu mungkin mimpi," ujar Fahri berusaha tenang, meski tangannya yang menggenggam setir bergetar. Namun Sari tahu, anak kecil jarang berbohong soal hal-hal gaib. Ia menatap keluar jendela lagi. Perempuan berambut panjang tadi masih ada. Kali ini jaraknya makin dekat,
seolah sengaja memperlihatkan wajah pucatnya. Sari terperanjat. Senyuman tipis perempuan itu berubah perlahan menjadi seringai menyeramkan. Anak-anak kecil yang digandengnya kini jelas terlihat wajahnya. Pucat, mata hitam kosong, dan bibir membiru seakan pernah tenggelam. Bang, itu mereka, nyata. Aku lihat jelas. Demi Allah, bisik Sari sambil mencengkeram lengan suaminya. Fahri beristighfar keras-keras. Astagfirullahaladzim. Mobil melaju lagi. Namun setiap kali Sari menoleh, perempuan itu selalu ada di tepi jalan, seperti mengikuti mereka. Sesekali, matanya terlihat menatap langsung ke arah Aisyah yang duduk di kursi belakang. Aisyah yang semula diam, kini menatap kaca samping mobil dengan wajah ketakutan. Bu, ibu itu, senyum ke aku, suaranya hampir menangis. Jantung Sari berdegup kencang. Ia segera meraih mushaf kecil dari tasnya dan mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Suasana makin aneh, udara di dalam mobil terasa lebih dingin, kaca jendela mulai berembun meski AC dimatikan. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari kaca spion, Fahri melihat bayangan samar, seorang wanita duduk di kursi belakang, tepat di samping Aisyah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk kaku. Fahri spontan membanting pandangan ke arah belakang. Kosong. Hanya Aisyah seorang diri. Namun detik berikutnya, terdengar suara lirih dari dalam mobil. Suara perempuan dewasa berbisik pelan, seperti berasal dari balik kursi. Tolong, antar kami pulang. Sari menjerit kecil, menutup telinganya. Fahri hampir kehilangan kendali atas setir, mobil berguncang ke sisi kiri jalan sebelum ia kembali menguasainya. Ya Allah, lindungi kami, gumam Fahri sambil terus melafalkan istighfar. Saat itulah Sari mulai mengingat sesuatu. Mobil ini, ya, mobil yang mereka beli murah itu. Bukankah penjualnya pernah berbisik singkat, jangan dipakai malam hari kalau bisa? Tapi Fahri kala itu menganggapnya hanya bercanda. Kini semua mulai masuk akal. Perempuan dan dua anak itu bukan orang asing. Mereka adalah arwah penghuni mobil itu sendiri. Mobil terus melaju di jalanan gelap yang seperti tak berujung. Pohon besar, gundukan tanah, dan pelang berkarat kembali muncul, seolah-olah keluarga kecil itu terjebak dalam lingkaran waktu yang sama. Sari menggenggam mushaf kecilnya erat-erat, sementara Fahri menggertakkan gigi menahan panik. Tiba-tiba, mesin mobil mendadak mati. Lampu depan padam. AC berhenti. Mobil terhenti di tengah jalan sunyi, hanya diselimuti gulita. Astagfirullah, kenapa mati, Bang? Suara Sari bergetar. Fahri mencoba menyalakan ulang. Diputar berkali-kali, namun mesin hanya mengeluarkan bunyi krik-krik seperti tersedak. Tidak ada tanda-tanda menyala. Dalam keheningan mencekam itu, terdengar suara lirih dari belakang. Tangisan anak kecil. Pelan, namun jelas. Sari menoleh spontan. Kursi belakang terlihat kosong, hanya ada Aisyah yang ketakutan sambil menutup telinga. Tapi tangisan itu terus terdengar, makin jelas, seakan-akan ada dua anak kecil menangis tepat di belakang jok mobil. Bu, ayah, mereka nangis, bisik Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Sari memeluk anaknya erat, membaca doa perlindungan. Namun detik berikutnya, suara lain ikut terdengar, suara perempuan dewasa, lirih, penuh kesedihan. Kami mati di sini, jangan bawa mobil ini, lepaskan kami. Fahri terpaku. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam mobil, dari kursi belakang yang kosong. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Saat itulah ia teringat sesuatu. Waktu membeli mobil ini, si penjual sempat berkata dengan nada cepat, mobil ini pernah kecelakaan kecil, tapi udah diperbaiki, aman kok. Namun Fahri ingat jelas, wajah penjual itu terlihat tegang, seakan menyembunyikan sesuatu. Dan beberapa hari setelah mobil dibeli, tetangga penjual, yang tak sengaja ngobrol dengan Fahri, berkata pelan. Kamu tahu nggak, Mas? Mobil itu dulunya kecelakaan parah. Satu keluarga meninggal di dalamnya. Seorang ibu dan dua anaknya. Waktu itu Fahri hanya menganggapnya gosip. Tapi kini, semua potongan itu menyatu. Arwah perempuan dan dua anak yang terus muncul di jalan gelap ini, mereka adalah korban kecelakaan di mobil yang kini ia kendarai. Mesin mobil tiba-tiba bergetar. Tanpa Fahri memutar kunci,
suara mesin hidup dengan sendirinya. Lampu depan menyala, menyorot jalan yang kosong. Namun, bayangan samar terlihat di kaca depan, seperti wajah perempuan dengan rambut terurai menempel di kaca, menatap ke dalam mobil. Sari menjerit kecil, "Bang! Baca doa, Bang! Cepat!" Dengan suara parau, Fahri mulai membaca doa naik kendaraan, dilanjutkan istighfar berulang-ulang. Sari menutup mata sambil melafalkan ayat kursi, sementara Aisyah menangis dalam pelukan ibunya. Semakin keras doa mereka, semakin bergetar mobil itu. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang berontak, tidak rela pergi. Suara tangisan anak kecil semakin kencang, bercampur dengan jeritan lirih perempuan. "Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan." Namun perlahan, suara itu melemah, hilang, menyisakan keheningan. Mesin mobil kini stabil. Jalan di depan terlihat sedikit berbeda. Pelang berkarat sudah tidak ada, pohon besar yang miring pun lenyap. Seolah mereka baru saja keluar dari lingkaran gaib yang menjerat. Sari menangis terseduh. Fahri hanya bisa mengusap wajahnya berkali-kali sambil berbisik, "Ya Allah, lindungi kami." Dalam hati kecilnya, ia sadar, mobil ini bukan rezeki, melainkan ujian. Mobil akhirnya keluar dari jalan yang berputar-putar itu. Pohon miring, pelang berkarat, dan gundukan tanah sudah tidak terlihat. Namun hawa dingin mencekam masih terasa di dalam mobil, seakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Fahri mengemudi dengan wajah pucat, keringatnya membasahi kemeja. Sari masih memeluk Aisyah erat-erat, sementara bibirnya terus bergetar melafalkan doa. Setelah sekitar 20 menit melaju, mereka melihat cahaya lampu dari kejauhan. Sebuah masjid kecil di pinggir jalan desa. Fahri segera membelokkan mobil ke arah halaman masjid dan berhenti. Begitu mesin dimatikan, mereka bertiga turun dengan tergesa. Rasanya dada mereka baru bisa lega ketika menginjak tanah halaman masjid itu. Di dalam masjid, seorang ustaz yang sedang duduk di serambi memandang mereka dengan heran. "Kenapa panik begitu, Nak? Wajah kalian pucat semua." Fahri pun menceritakan apa yang mereka alami. Jalan yang berulang, perempuan berambut panjang bersama dua anak kecil, suara tangisan, hingga mesin mobil yang menyala sendiri. Ustaz itu menghela napas panjang, lalu menunduk. "Anak-anak, itu bukan sekadar halusinasi. Mobil kalian masih ditumpangi oleh arwah yang belum tenang. Mereka korban kecelakaan, kan?" Fahri terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya, Ustaz, saya baru tahu. Ternyata mobil ini dulu pernah kecelakaan, menewaskan seorang ibu dan dua anaknya." Sang ustaz menatap mereka lekat-lekat. Arwah itu belum mendapatkan doa. Mereka terikat pada kendaraan itu karena masih meninggalkan jejak darah dan kesedihan. Kalian tidak boleh mengabaikan. Bacakan doa untuk mereka. Ikhlaskan. Jangan sombong merasa bisa selamat hanya dengan akal. Ingat, hanya Allah yang mampu melindungi kita dari yang gaib maupun nyata. Malam itu juga, Fahri dan Sari mengikuti saran ustaz. Mereka duduk di serambi masjid, membaca surah Yasin, ayat kursi, dan mendoakan khusus untuk perempuan dan dua anak yang menjadi korban. Sari menangis sesenggukan, terutama ketika ia membayangkan wajah pucat perempuan yang menatapnya di pinggir jalan. "Ya Allah, ampuni mereka. Terimalah arwah mereka dengan rahmat MU." Suasana di halaman masjid terasa berbeda setelah doa selesai. Angin berhembus lebih hangat, dan perasaan berat yang menekan dada mereka perlahan hilang. Esok paginya, Fahri memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dengan mobil itu. Mereka menelepon saudara di kampung agar dijemput, sementara mobil dibiarkan di halaman masjid dengan izin ustaz setempat. Beberapa minggu kemudian, Fahri menjual mobil tersebut. Namun kali ini, ia tidak menutup-nutupi sejarahnya. Sebagian uang hasil penjualan ia sedekahkan atas nama arwah korban kecelakaan. Sejak saat itu, keluarga kecil ini selalu lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi menyepelekan peringatan orang lain, terutama tentang waktu maghrib. Dan setiap perjalanan, mereka selalu membaca doa dengan penuh keyakinan. Kisah mereka pun viral setelah dibagikan di media sosial. Banyak yang merinding, banyak pula yang mengambil pelajaran. Bahwa dunia gaib itu nyata, dan manusia hanya bisa berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27. "Wahai anak Adam,
Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mudik yang harusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Mobil bekas yang mereka kira rezeki ternyata membawa ujian. Namun dari peristiwa itu, mereka belajar satu hal, selalu kembali kepada Allah, karena hanya dengan zikir, doa, dan ikhlas, manusia bisa terhindar dari tipu daya setan dan jerat dunia gaib.